Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel ID. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang otomotif lagi ya teman-teman, yaitu tentang ini adalah salah satu mobil yang sedang bermasalah klaksonnya. Meskipun ini baru berumur 3 tahunan ya, 3 tahun pemakaian, namun ternyata klaksonnya tidak bunyi. Jadi ini teman-teman, mobil ini tidak mau menyala klaksonnya ya. Tentunya apakah ini merupakan penyakit dari mobil ini, dan kita tentunya sebagai pemilik mobil tidak perlu langsung ke bengkel ya. Lebih baik kita memeriksanya terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat bahwa ini meskipun kalau menurut saya cara mengujinya apakah atau di mana kira-kira. Kebetulan kemarin ini saya mendapatkan lubang ya, atau menghantam lubang. Jadi menurut saya bukan dari di daerah sini ya. Kemungkinannya mungkin ada kabel yang lepas atau soket-soketnya ya teman-teman. Dan kita akan lihat nanti, dan saya cara mengujinya bahwa bukan di daerah setir atau saklar di daerah setir ini yang rusak, namun di daerah-daerah lain. Jadi saya akan menguji pertamanya ya teman-teman dengan remote ini. Ini tidak mode silent ya, tapi ini tentunya akan bunyi klakson ketika di normalnya ya. Kalau dikunci ini semestinya harus bunyi klakson sama dengan ketika kita menekan klakson di sini ya teman-teman. Untuk mengunci semestinya bunyi klakson 1 kali. Kalau kita tekan ini bunyi klakson 2 kali teman-teman. Nah berarti ini kemungkinannya bukan dari, katanya ada kabel spiral di dalam sini agar bisa terputar ya, ataupun saklarnya yang di sini ya teman-teman. Karena di setir ini terdiri dari beberapa saklar di sini, di sini, di sini. Semestinya ini sudah bunyi. Meskipun kunci tidak dicolok ya, klakson akan, atau normalnya itu klakson akan berbunyi teman-teman. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini alarmnya ya. Kunci pintunya ini hanya berbunyi saja ya. Hanya berbunyi central locknya untuk mengunci pintu ya. Seperti ini. Ini sudah terkunci. Sewajarnya adalah klakson berbunyi 1 kali. Saya coba akan membukanya. Ini yang berfungsi hanya lampu teman-teman. Sebenarnya ini termasuk mobil yang masih terbilang baru ya teman-teman. Jadi ini tidak mungkin klaksonnya yang rusak. Kalau identifikasi saya, ini kemungkinan hanya ada kabel yang putus, mungkin digigit tikus. Tapi ini terjadi setelah saya menghantam lubang kemarin ya teman-teman. Dia terkunci otomatis dan tetap tidak berbunyi alarmnya. Tentunya teman-teman juga harus memperhatikan mobilnya ya, apakah mode silent atau tidak. Kalau khusus untuk alarm ini, mode silentnya harus ditekan ini terus ini, seperti itu.
dia baru mode silent. Berbeda mungkin dengan jenis alarm lain. Sekarang teman-teman, saya akan mencoba menelusuri apakah yang terjadi dengan apakah kerusakan pada mobil ini teman-teman. Oke, saya akan mencobanya. Mengidentifikasi sendiri, jadi kita tidak perlu ke bengkel ya teman-teman. Nah, yang pertama kalau saya mungkin kita memeriksa soket-soket yang ada di sini, kalau ada ya, karena mungkin kita awam, sepertinya tidak ada teman-teman. Periksa saja apakah ada yang lepas atau bagaimana teman-teman. Periksa di sini, sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke mesin. Jadi tutorial ini bukan hanya berlaku pada mobil Datsun ini ya teman-teman, mungkin berlaku pada mobil-mobil yang lain. Tentunya silakan nonton ini dari awal hingga akhir teman-teman ya. Dan sudah pasti silakan subscribe, like, dan share video ini, yaitu Top YouTube Channel ID. Nah, ini adalah mesinnya teman-teman. Tentunya kita memeriksa kabel-kabel yang ada di sini, atau kita langsung saja mencari klakson dari mobil teman-teman. Jika standar, pasti letaknya di daerah sekitar sini. Tentunya silakan periksa sendiri ya teman-teman. Ternyata klaksonnya di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat di sana mereknya merek Denso teman-teman. Ini klaksonnya. Tentunya mereknya sangat baik karena merek Denso sudah dikenal ya teman-teman. Jadi ini adalah soketnya. Soketnya teman-teman ya. Jadi kabelnya di sini. Kita telusuri saja di sini. Ini ternyata tidak ada gigitan tikus di sini teman-teman. Ini masih terbungkus dengan rapi semuanya. Oke, masih terbungkus karena ini masuk ke screen sepertinya. Namun saya akan mencoba menelusuri di sini karena ini kalau menurut saya ini akibat guncangan ya, akibat menghantam lubang. Oke, saya coba tarik ya teman-teman. Wow, ternyata seperti ini jadinya. Jadi kabelnya itu hanya satu inti untuk klakson teman-teman. Ternyata rusaknya seperti ini, yaitu putus soketnya. Jadi kita harus membuka di sini. Sulit dijangkau ya teman-teman. Tentunya untuk membuka ini kita harus menyediakan obeng atau alat-alat seperti tang ya teman-teman. Ini adalah soketnya yang di dalam sini. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai terkena besi-besi yang ada di sini. Karena ini positifnya ya. Kalau yang body negatif. Jadi sebaiknya ini karena klakson itu cuma
satu kabelnya, karena ini adalah positif. Dia mengambil dari body untuk negatifnya. Begini teman-teman. Jadi ambil negatif dari body. Jadi jika klaksonnya tidak berbunyi, kita akan buktikan nanti ya teman-teman. Kita akan membuat sepertinya saya harus membuka ini ya, namun ambil obeng dulu karena di dalam sini ada pengaitnya, harus ditarik ini ya teman-teman. Jadi ternyata soketnya yang putus ya teman-teman. Jadi di sini saya menyambung langsung, namun cara terbaik ini hanya alternatif sementara ya teman-teman. Sebaiknya kita menggantinya dengan soket yang cocok ya. Jadi ini soket klakson. Jadi ini hanya bersifat sementara. Jadi ketika menemukan bengkel spare part nanti kita bisa membelikannya. Tentunya untuk memasang seperti ini harus dengan sangat baik ya pemasangannya. Saya hanya memuntir, namun jangan sampai ada yang bergerak teman-teman. Nah ini saya menguji coba dulu ya. Nah hasilnya ternyata klakson sudah berbunyi teman-teman. Jadi tutorial ini sudah diketahui ujungnya, yaitu yang menjadi rusak adalah hanya soket, bukan kabel spiral atau apa yang ada di dalam setir ini teman-teman. Jadi untuk persoalan ini mungkin bisa dikerjakan sendiri terlebih dahulu, tidak perlu buru-buru ke bengkel. Namun jika tidak ada pengetahuan tentang kelistrikan mungkin agak susah, namun jika dinonton dengan teliti, semoga video ini bermanfaat. Jadi ini teman-teman ya, perlu diketahui bahwa kalau kabel klakson ini hanya satu, karena yang satunya itu dari kabel atau dari body. Yang dari body itu adalah negatifnya, yang dari kabel 1 inti tadi ini adalah positif. Jadi ini adalah hasil sudah sangat baik menurut saya. Jadi saya puntir sampai tidak bisa goyang ya. Jadi harus benar-benar sangat rapat puntiran kabel tersebut. Dan tentunya harus, yang saya gunakan tadi ini adalah saya membagi dua dari isi kabel tersebut dan memasukkan ke dalam, kebetulan di dalam klakson tersebut ada lubang ya, jadi saya masukkan kabelnya ke dalam dan saya puntir, dan inilah hasilnya. Setelah itu kita plaster teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan tentunya silakan dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.